Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas laporan yang berjudul Berbagai Contoh Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Tindakan Penanggulangan COVID-19. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Dosen Muhammad Safri Lubis yang telah membantu kami baik secara moral maupun materi. Terima kasih juga kepada teman-teman kami yang seperjuangan telah mendukung kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini. Kami menyadari bahwa tugas ini yang bermata kuliah teknologi informasi masih sangat jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan menjadi acuan bagi penulis dan pembaca agar bisa menjadi lebih baik di masa mendatang. Baiklah, kami akan menjelaskan berbagai contoh pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan pusat dan daerah dalam tindakan penanggulangan bencana COVID-19 yang beranggotakan yang pertama Desis Triyanti Gulo, NIM 2007-0106, yang kedua Rafresi Aliska Sipayung, NIM 2007-01018, yang ketiga Angel Samaria Saragi, NIM 2007-01040, yang keempat Armada Nikata, NIM 2007-01042, dari jurusan Sastra Indonesia. Baiklah, pertama akan dibacakan oleh Desis Triyanti Gulo. Berdasarkan laporan data yang diperoleh, terbukti bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia telah menggunakan internet. Dari hasil analisis kualitatif serta pengamatan langsung, dapat disimpulkan bahwa internet telah menjadi media yang memberikan informasi ke masyarakat tentang bahasa dan upaya pencegahan COVID-19. Namun, kelemahan dari teknologi informasi diantaranya sulitnya menyaring informasi yang benar atau salah, sehingga pengguna harus memilah dan menyikapi setiap informasi yang dibaca dari teknologi internet. Berkaitan dengan aspek kesehatan, teknologi informasi sepatutnya menjangkau hingga satuan puskesmas dan terintegrasi dengan rumah sakit perkotaan. Kata kuncinya ialah teknologi informasi, internet, dan COVID-19. Teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah suatu studi, perencanaan, pengembangan, dan implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, dan memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara umum menurut Sutarman pada tahun 2009. Teknologi informasi diterapkan untuk pengelolaan informasi yang dewasa ini menjadi salah satu bagian penting karena A. Meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen, B. Pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, C. Perlunya waktu tanggap atau response time yang lebih cepat, D. Tekanan akibat dari persaingan bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan pusat dan daerah dalam tindakan penanggulangan COVID-19. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan pusat dan daerah dalam penanggulangan COVID-19. Menurut Pauji, Kamis 30 bulan 4 2020, dengan diterapkannya teknologi informasi dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tenaga. Pemanfaatan teknologi sosial media serta di bidang kesehatan untuk tujuan mapping dan tagging data. Mengutip pendapat Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia, Andi Budimansyah, yang mengatakan, dalam kondisi seperti saat ini, semua membutuhkan internet, dan internet juga membutuhkan infrastruktur telekomunikasi. Sehingga, untuk menghadapi COVID-19 ini diperlukan regulasi sederhana yang cepat dengan biaya yang wajar, termasuk untuk operator telekomunikasi agar tidak ada biaya-biaya yang membebani pemerintah daerah. Namun demikian, tanpa adanya operator telekomunikasi,
Tentunya kita tidak bisa melayani kebutuhan internet untuk bekerja dan sekolah dari rumah. Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintahan. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan yang tepat sasaran untuk merespon persoalan dengan cepat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian mendorong akselerasi serta inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi. Inovasi transformasi digital ini diimplementasikan pemerintah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Satu Data Indonesia. Pemerintah juga mendorong pengembangan telemedis sebagai solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Angel Samaria Saragi. Selain itu, kunjungan ke aplikasi telemedis juga melonjak sebesar 60% selama pandemik. Satgas Penanganan COVID-19 juga memanfaatkan transformasi digital dalam menangani pandemi ini. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi digital. Aplikasi bernama Sistem Bersatu Lawan COVID atau BLC. Monitoring perubahan perilaku ini menghasilkan data real-time, terintegrasi sistematis dengan melibatkan koordinasi antar dan lintas sektor. Satu Data harusnya bisa meningkatkan ketahanan masyarakat agar bisa keluar dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Presiden telah menyampaikan pentingnya integrasi data nasional dan tidak hanya kumpulkan data harus dengan definisi yang sama dan satu sistem sehingga bisa langsung dibaca semua pihak dan dianalisis, kata juru bicara penanganan Satgas COVID-19 Wiku Adi Sasmito. Apa saja contoh dari pemanfaatannya? Yang pertama, e-government. Pemerintah telah menetapkan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan istilah e-government. Penerapan e-government merupakan amanat Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintahan dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan pembangunan, harus didukung oleh arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintahan dengan penggunaan lainnya. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Armada. E-commerce atau perdagangan online. Dengan teknologi daring, harapannya semua pekerjaan dapat dilakukan dalam mendukung pekerjaan, belajar, dan mengajar. Di mana manfaat teknologi daring untuk mendukung pekerjaan yaitu dengan menggunakan suatu sarana e-commerce atau perdagangan online dan menggunakan suatu sarana e-banking atau perbankan online. Teknologi daring merupakan solusi utama dalam menghambat penyebaran virus corona atau COVID-19, namun aktivitas tetap berjalan secara normal. Kemenristek juga membantu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa melalui pengembangan program Desa Berinovasi. Lewat program ini dilakukan transfer teknologi kepada masyarakat desa untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu produk inovasi desa, sebelum kemudian diproduksi secara luas ke seluruh negeri. Terdapat juga inovasi untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak COVID-19. Sektor kesehatan menjadi sektor kunci agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari pandemi. Di sektor ini, transformasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui telemedicine. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual. Dukungan sarana dan prasarana medis yang memadai juga terus diupayakan dengan penggunaan teknologi seperti sensor tubuh, big data, atau artificial intelligence, dan sebagainya. Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek dengan konsorsium riset dan inovasi bekerja sama dengan lembaga non-kementerian, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga berhasil menemukan inovasi, salah satunya adalah Genose, teknologi pengandus elektronik cepat dan berbiaya rendah.
Alat ini merupakan inovasi pertama di Indonesia untuk mendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas yang aplikasi terhubung dengan sistem cloud computing untuk mendapatkan hasil diagnosa secara real-time. Genose diharapkan mampu mempercepat proses tes COVID-19 dan mengangkat ketakutan masyarakat untuk melakukan tes. Baiklah, demikian pembahasan materi mengenai contoh pemanfaatan teknologi informasi, pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah dalam tindakan penanggulangan COVID-19. Semoga materi yang telah kami bahas dan kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi, Bapak Muhammad Safri Lubis yang telah memberikan tugas dan ilmu kepada kami sehingga dapat memahami apa itu teknologi informasi. Sekian dan terima kasih.